Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Filda Murhayani. Pada video ini saya akan menyampaikan penjelasan ujian tengah semester mata kuliah kemudi, rem, dan suspensi dari soal nomor 1 sampai nomor 7. Penjelasan ini saya sampaikan secara terstruktur, dimulai dari prinsip kerja, komponen, fungsi, cara kerja, jenis atau tipe, gangguan, dan langkah perbaikan pada setiap sistem. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Baiklah, soal yang pertama itu adalah tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja, dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi. Lengkapi dengan gambarnya. Prinsip kerja sistem kemudi adalah mengubah gerakan memutar dari roda kemudi yang menjadi gerakan linear pada roda depan agar kendaraan dapat berbelok ke arah yang diinginkan. Komponen dan fungsinya, yang pertama itu ada steering wheel yang berfungsi untuk mengubah input dari pengemudi menjadi gerakan putar. Yang kedua ada steering column yang menghubungkan roda kemudi ke steering gear. Yang ketiga ada universal joint yang berfungsi untuk mengizinkan perubahan sudut putar. Yang keempat ada steering gear yang berfungsi untuk mengubah gerakan putar menjadi gerakan linear. Yang kelima ada pitman arm yang berfungsi menghubungkan steering gear ke drag link. Yang keenam ada drag ring yang berfungsi meneruskan gerakan ke steering arm. Yang ketujuh ada steering knuckle yang berfungsi sebagai titik pivot roda depan. Yang kedelapan ada T-root yang berfungsi meneruskan gerakan ke roda. Dan yang terakhir ada steering damper yang berfungsi untuk meredam getaran dari jalan. Selanjutnya jenis sistem kemudi. Yang pertama itu ada manual steering, yang kedua ada hydraulic power steering, dan yang terakhir ada electric power steering atau EPS. Selanjutnya gangguan dan cara memperbaikinya. Gangguan yang pertama itu ada kemudi berat. Cara memperbaikinya itu yang pertama selanjutnya itu ada gangguan dan juga langkah perbaikannya. Yang pertama itu ada kemudi berat. Cara perbaikannya itu adalah dengan memeriksa tekanan ban atau cairan power steering. Yang kedua itu ada kendaraan sulit lurus. Langkah perbaikannya itu dengan mengganti komponen yang aus. Yang ketiga ada getaran pada roda kemudi. Langkah perbaikannya adalah dengan melakukan balancing roda atau kencangkan komponen kemudi. Yang keempat ada suara berisik saat berbelok. Langkah perbaikannya dengan memberi pelumasan atau ganti ball joint. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment. Lengkapi dengan gambar. Front wheel alignment adalah proses penyetelan sudut roda depan agar sesuai dengan spesifikasi pabrik. Komponen utamanya itu ada camber, yaitu sudut kemiringan roda terhadap vertikal. Lalu ada caster, yaitu sudut antara sumbu kingpin dengan garis vertikal. Lalu ada two in atau two out, yaitu arah roda menghadap ke dalam atau keluar. Lalu ada steering axis inclination atau SAI yang berfungsi untuk menstabilkan roda saat lurus. Lalu yang terakhir itu ada turning radius, radius belok yang sesuai antara roda kanan dan kiri. Selanjutnya itu ada turning radius, yaitu radius belok yang sesuai antara roda kanan dan kiri. Fungsi alignment itu sendiri adalah menjaga kestabilan kendaraan, mengurangi keausan ban, dan meningkatkan kenyamanan. Gangguannya itu diantara lain ada ban aus tidak merata, kendaraan lari ke satu sisi, dan setir tidak kembali otomatis. Perbaikannya harus melakukan sporing dengan alat alignment. Lalu soal nomor 3. Tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja, dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir. Lengkapi dengan gambar. Rem parkir sendiri digunakan untuk menahan kendaraan agar tidak bergerak saat posisi parkir. Komponennya itu ada komponennya yang pertama itu ada hand brake lever yang berfungsi sebagai tuas yang dikendalikan pengemudi. Selanjutnya itu ada kabel rem untuk meneruskan tarikan tuas ke rem roda. Lalu ada equalizer
yang berfungsi membagi daya kedua sisi roda. Lalu ada brake shoe, menekan tromol untuk menahan roda. Lalu ada retro spring sebagai pegas pengembali yang berfungsi untuk mengembalikan posisi brake shoe setelah pelepasan. Dan yang terakhir ada parking brake switch, sensor yang mendeteksi posisi rem parking. Dan yang terakhir ada parking brake switch, sensor yang mendeteksi posisi rem parkir pada sistem elektrik. Jenisnya itu ada rem parkir mekanik atau manual, rem parkir elektrik atau EPB. Gangguan dan perbaikannya di antara lain ada tuas keras. Yang harus dilakukan adalah melumasi kabel atau ganti jika rusak. Yang kedua ada tidak kuat menahan. Yang harus dilakukan adalah setel ulang atau ganti kampas. Lanjut ke soal nomor 4. Soalnya itu tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen dan fungsi komponen, analisis gangguan beserta langkah perbaikan pada sistem rem hidrolik. Prinsip kerja rem hidrolik adalah memanfaatkan tekanan cairan atau fluida untuk menggerakkan komponen pengereman. Komponennya di antara lain itu ada pedal rem sebagai titik input dari pengemudi. Yang kedua ada master silinder, mengubah gerakan mekanik menjadi tekanan fluida. Lalu ada reservoir tank, menyimpan minyak rem, pipa dan selang rem yang berfungsi mengalirkan fluida ke seluruh sistem. Lalu ada kaliper, jika ia rem cakram, yang berfungsi untuk menekan kampas kepiringan. Lalu ada brake shoe, jika ia rem tromol, yang berfungsi menekan kampas ke tromol. Lalu ada wheel cylinder, yang menerima tekanan dari fluida dan mendorong kampas. Lalu ada booster rem, yang membantu meringankan tekanan pedal. Jenisnya itu ada rem cakram dan rem tromol. Gangguan dan perbaikannya, yang pertama itu ada rem blong. Kita harus melakukan bleeding, sistem dan isi ulang minyak rem. Lalu ada pedal rem dalam. Yang harus dilakukan itu adalah periksa master silinder atau kebocoran. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan cara kerja rem parkir tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1, mekanisme tuas penyetel bekerja saat kendaraan mundur. Gerakan kampas mengaktifkan tuas penyetel untuk memutar roda gigi dan menyetel posisi kampas. Tipe 2 menggunakan batang penghubung dan tuas yang menggerakkan cakram penyetel kampas secara otomatis saat rem digunakan. Tipe 3 memiliki baut penyetel ulir yang bergerak otomatis seiring pemakaian kampas. Penyelarasan dilakukan saat pedal rem ditekan penuh. Tipe 3 memiliki baut penyetel ulir yang bergerak otomatis seiring pemakaian kampas. Penyelarasan dilakukan saat pedal rem ditekan penuh. Semua tipe bekerja otomatis untuk mempertahankan jarak ideal antara kampas dan tromol, meningkatkan efisiensi pengereman. Soal nomor 6. Tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaiki pada rem ABS. Lengkapi dengan gambar. Fungsi utama ABS adalah mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak. Komponennya yang pertama itu ada sensor kecepatan roda yang berfungsi mengukur kecepatan masing-masing roda. Yang kedua ada ECU ABS yang berfungsi untuk mengolah data dari sensor dan mengatur tekanan. Yang ketiga ada hydraulic modulator yang berfungsi mengatur tekanan rem sesuai perintah ECU. Yang keempat ada solenoid valve yang berfungsi untuk mengontrol aliran tekanan rem. Yang kelima ada akumulator yang berfungsi menyimpan tekanan untuk digunakan kembali. Yang keenam ada pump motor yang berfungsi mengembalikan tekanan yang dilepas. Cara kerjanya saat ECU mendeteksi roda terkunci, tekanan dilepas lalu dikembalikan secara cepat dan berulang agar roda tetap berputar. Gangguannya yang pertama itu ada lampu indikator ABS menyala. Langkah perbaikannya adalah scan dengan scanner atau ganti sensor atau kabel. Lalu rem berdenyut saat diinjak. Langkah Selanjutnya itu ada ABS tidak bekerja saat darurat. Scan sistem ABS, periksa kabel dan ganti ECU atau aktuator. Lalu bunyi dengung saat mengerem, periksa pompa ganti jika perlu. Periksa pompa. Lalu bunyi dengung saat mengerem. Langkah perbaikannya, periksa pompa atau ganti jika perlu. Selanjutnya kita ke soal yang terakhir. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, dan cara kerja pada rem tromol, serta gangguan dan solusi. Lengkapi dengan gambar.
Rem tromol bekerja saat kampas rem ditekan ke dalam dinding tromol untuk menciptakan gesekan dan memperlambat roda. Komponennya, yang pertama itu ada tromol rem sebagai media gesek kampas. Yang kedua ada brake shoe, ia berfungsi sebagai kampas rem yang menekan tromol. Yang ketiga ada wheel cylinder yang berfungsi untuk menggerakkan kampas secara hidrolik. Yang keempat ada return spring yang berfungsi untuk mengembalikan kampas ke posisi semula. Yang kelima ada adjuster yang berfungsi untuk menyetel jarak kampas secara manual atau otomatis. Dan yang terakhir ada backing plate sebagai dudukan komponen rem. Jenis sistem rem tromol itu yang pertama ada leading trailing shoe, yang kedua ada tipe 2 servo, dan yang terakhir ada single servo. Gangguan yang terjadi diantaranya itu ada rem ngempos. Perbaikannya adalah ganti silinder atau lakukan pengecekan minyak rem. Yang kedua itu ada bunyi berdecit saat pengereman. Perbaikannya bersihkan atau ganti kampas rem. Yang ketiga, rem tidak rata atau menarik ke satu sisi. Cek dan ganti kampas pegas atau silinder. Dan yang terakhir adalah pedal rem dalam. Perbaikannya setel adjuster atau ganti kampas rem. Itulah penjelasan saya mengenai soal nomor 1 sampai 7 ujian tengah semester mata kuliah kemudi rem dan suspensi. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya Filda Murhayani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.